so sorry. Yes. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Crown for Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang dipecat dari pekerjaannya gara-gara udah membuat kesalahan. Tapi tepat di hari yang sama, si wanita ini didatangi oleh seorang pria yang ingin menawarinya menjadi pengasuh dari putri kerajaan. Dan karena ketulusannya dalam bekerja, wanita ini sangat disukai oleh putri tersebut, bahkan bisa membuat sang raja merasa jatuh cinta kepadanya. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisah dari wanita tersebut? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita cantik yang bernama Ali Evans. Ceritanya, si Ali ini hobi dalam melukis, sampai-sampai adiknya yang bernama Lisa kerap memberikan pujian pada bakat yang dimiliki oleh kakaknya. Sejak kedua orang tuanya meninggal bertahun-tahun yang lalu, Ali ini hanya tinggal bertiga dengan kedua adiknya. Boleh dibilang pada saat itu kehidupan mereka sedang mengalami masa yang cukup sulit sampai nggak bisa bayar tagihan. Tapi sebagai kakak tertua, Ali nggak pernah mengeluh. Dia selalu menyemangati kedua adiknya itu dengan mengatakan kalau mereka adalah keluarga Evans yang kuat. Dan selain sebagai kakak yang baik, Ali ini juga dikenal sebagai orang yang ramah oleh para tetangganya. Ali dan Lisa yang bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel, hari itu kebetulan diberikan tugas untuk membereskan ruangan yang berada di lantai VIP. Manajer hotel juga mengingatkan Ali dan Lisa agar nggak berbicara dengan tamu, kecuali mereka diajak berbicara duluan. Sementara itu di hotel yang sama, kita diperlihatkan dengan pelayan raja bernama Fergus dan seorang raja bernama Max yang berasal dari kerajaan Windsor. Ceritanya, hari ini Max akan kembali ke istana, dan sebelum mereka check out, dia meminta pada Fergus agar memberikan tips yang banyak kepada housekeeping karena kamarnya super berantakan. Lalu ketika Max keluar, dia nggak sengaja ditabrak oleh Ali yang menjadi panik akibat udah berbuat kesalahan. Gara-gara kejadian itu, Ali jadi terpaksa berbicara untuk meminta maaf kepada Max dan pembicaraan mereka kebetulan dilihat oleh manajer hotel. Di saat mereka membereskan salah satu kamar, Lisa tiba-tiba mendapat pengumuman untuk mengikuti sebuah audisi yang akan diselenggarakan dalam 1 jam. Ali pun menyuruh Lisa untuk segera berangkat, sedangkan dia akan menyelesaikan pekerjaan mereka sendirian. Setelah membereskan kamar barusan, Ali masuk ke kamar Raja Max yang super berantakan dan menemukan jam tangan yang ketinggalan. Di waktu yang sama, manajer hotel datang untuk menegur Ali karena pekerjaannya jadi lelet akibat ditinggal Lisa ketika jam kerja. Raja Max yang udah berada di lobi hotel, akhirnya menyadari kalau jam tangan pemberian ayahnya ternyata ketinggalan di kamar. Dan saat Fergus ingin mengambil jam tersebut, dia mendengar pembicaraan manajer hotel yang memecat Ali dan adiknya gara-gara kesalahan mereka. I'm firing you and your sister. Oh, here. Someone left a watch on the dresser. Kemudian di malam harinya, Fergus tiba-tiba datang ke rumah keluarga Ali untuk memberikan cek sebesar $5.000 karena udah mengembalikan jam tangan milik Raja Max. Namun Ali menolak pemberian itu karena jumlahnya sangat banyak dari apa yang udah dia lakukan. Ali yang kebetulan baru aja selesai memasak, kemudian mengundang Fergus untuk makan malam bersama mereka. Kedua adiknya pun bercerita kalau Alilah yang udah merawat mereka dari kecil sejak orang tua mereka meninggal. Mengetahui Ali udah dipecat dari hotel, Fergus ingin memberikannya pekerjaan untuk menjadi seorang pengasuh bagi putri Max yang berada di Eropa. Namun Fergus nggak mau bilang kalau Max adalah seorang raja, dan pekerjaan itu hanya Ali lakukan selama 2 minggu. Singkat cerita, saat tiba di kerajaan Windsor,
Ali menjadi sangat terkejut mengetahui kalau dia akan bekerja sebagai pengasuh seorang putri. Di istana tersebut, Ali kemudian dikenalkan dengan kepala koki bernama Helen dan kepala rumah tangga bernama Wick yang tidak terlihat ramah. Sambil mengantar Ali menuju ke kamarnya, Wick lalu menjelaskan beberapa aturan di istana dan jadwal yang ketat menjelang hari Natal. Ali juga diperingatkan tentang kenakalan putri raja yang bernama Theodora yang sering membuat para pengasuhnya memilih untuk mengundurkan diri. Di saat Raja Max kembali ke istana, Ali yang melihatnya menjadi tambah terkejut karena Max adalah pria yang dia tabrak waktu bekerja di hotel. Tiba-tiba dia dilempari salju oleh seorang anak dan Ali nggak tahu kalau anak itu adalah Putri Dora. Max yang juga bisa mengenali Ali lalu bertanya pada Fergus kenapa dia malah mempekerjakan seorang pelayan hotel sebagai pengasuh putrinya. Fergus pun meminta Max agar percaya kepada Ali karena menurutnya Ali adalah seorang wanita yang baik hati dan bisa diandalkan. Sementara itu Ali yang lagi membereskan baju bawaannya tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu yang dilakukan oleh Putri Dora. Dan seperti biasanya, Putri Dora sama sekali nggak suka sama kehadiran pengasuhnya yang baru. Untuk membuat kesan yang baik, Ali kemudian mengikuti permintaan Putri Dora yang menyuruhnya menendang sebuah ornamen agar masuk ke dalam ruangan. Tapi ornamen itu malah tepat mengenai Max yang lagi rapat dengan penasehat raja bernama Rix. Gara-gara kejadian barusan, Max lalu memberitahu kalau kenakalan Dora itu disebabkan dari kesalahannya sendiri yang gak pernah ada waktu untuk menemaninya bermain atau mengobrol. Namun Rix gak setuju dengan jawaban Max karena memang udah seharusnya seorang raja fokus pada urusan negaranya. Dari dua jawaban yang berbeda, ternyata Ali mendukung Raja Max mengingat Putri Dora yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari orang tuanya. Mendengar pendapat itu, Rix jadi marah dan ingin memecat Ali, tapi Raja Max nggak setuju karena dia bisa merasakan kalau Ali adalah wanita yang penuh kasih sayang. Sebelum dia beristirahat, Ali sempat menelpon kedua adiknya untuk memberitahu kalau dia bekerja bagi Raja Max yang berasal dari kerajaan Windsor. Nggak lama kemudian, Wick dan seorang pelayan datang untuk membawakan Ali makanan karena seorang pengasuh biasanya makan malam sambil menyendiri. Ali yang merasa sedikit kesepian, lalu memutuskan untuk jalan-jalan keluar istana dan masuk ke sebuah kandang kuda milik kerajaan. Di sana, dia kebetulan bertemu dengan Raja Max yang hampir setiap malam pergi berkuda untuk menghibur diri dari urusan negara yang membuatnya penat. Don't you, boy? I should get back to my overly large room. Keesokan paginya, Fergus mulai memberikan susunan tugas yang harus dilakukan oleh Ali, tapi Putri Dora yang sengaja menunggu langsung mengambilnya. Di sisi lain, Helen datang untuk membawakan Ali sarapan dan bercerita kalau dia udah bekerja di istana ini sejak Raja Max masih kecil. Selain membicarakan tentang Raja Max, Helen juga memberitahu kalau ibu dari Putri Dora udah meninggal dari 4 tahun yang lalu akibat sakit keras. Setelah mendengar cerita itu, Ali kemudian memulai hari pertamanya menjadi seorang pengasuh dan memberikan kesempatan pada Putri Dora untuk memilih kegiatan apapun yang ingin dia lakukan. So, what do you want to do? It's your castle. Putri Dora yang menganggap kalau Ali seperti para wanita lain, tiba-tiba bertanya apakah Ali memperlakukannya dengan baik hanya untuk menikah dengan ayahnya. Namun Ali membantah ucapan tersebut dan menjelaskan kalau dia sedang membutuhkan pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.
Ketika mereka ingin kembali ke istana, Fergus tiba-tiba aja memberitahu Ali kalau hari ini Putri Dora ada jadwal untuk foto bersama dengan ayahnya. Ali pun segera mengajak Putri Dora untuk berganti pakaian dan mengantarnya ke tempat pemotretan yang ternyata udah ditunggu oleh Raja Max. Keesokan harinya, Putri Dora meminta izin pada Fergus agar diperbolehkan untuk mendekorasi pohon Natal bersama Ali. Mereka berdua lalu membuat ornamen Natal bersama-sama yang mengingatkan Ali dan Putri Dora pada mendiang ibu mereka masing-masing. Sementara itu di tempat lain, Max dan Rix lagi membahas masalah negara mengenai hubungan kerajaan mereka dengan negara tetangga. Yang dimana si Rix ini memaksa Raja Max agar menikah dengan wanita bangsawan bernama Lady Celia untuk memperkuat koneksi mereka. Walaupun mereka berdua dulunya pernah berpacaran, Raja Max tetap aja menolak perjodohan itu karena dia nggak pernah jatuh cinta pada Lady Celia. Jawaban itu pun malah membuat Rix merasa semakin kesal dan menganggap kalau Max nggak peduli pada nasihatnya. Lalu ketika Max keluar dari kantor, dia melihat putrinya dan Ali yang lagi menghias pohon Natal sambil bersenang-senang. Tiba-tiba Putri Dora mengambil mahkota kerajaan untuk mereka pasang di puncak pohon yang langsung dilarang oleh Wick. Dari kegiatan yang udah mereka lakukan hari ini, Ali akhirnya mengetahui kalau Putri Dora adalah anak yang kesepian dan kurang kasih sayang dari ayahnya. Ali kemudian datang ke dapur untuk ikut makan malam bersama pekerja lain, tapi tampaknya Wick nggak menyukai kehadirannya. Di saat Ali akan kembali ke kamar, dia tiba-tiba melihat Raja Max yang lagi menaruh mahkota kerajaan di puncak pohon sesuai dengan keinginan putrinya. Setelah itu, Raja Max ingin mengajak Ali untuk berkuda keluar istana sambil curhat mengenai mendiang ayahnya dulu dan kehidupan kerajaan yang begitu pengap. Dari pengalamannya sebagai seorang anak, Raja Max sebenarnya merasa takut kalau dia akan menjadi seperti ayahnya dulu yang terlalu sibuk dalam mengurus negara. Dan ketika Max dan Ali akan berangkat, ternyata kedekatan mereka berdua itu juga dilihat oleh Helen dan Rix. Singkat cerita, ketika kembali ke istana, tiba-tiba aja tumbuh perasaan saling menyukai yang hampir aja membuat mereka berdua berciuman. Momen itu pun membuat Ali menjadi canggung, mengingat dirinya hanyalah seorang pengasuh yang bekerja bagi Raja Max. Putri Dora yang kemarin malam hanya berpura-pura tidur, ternyata juga melihat kedekatan Ali dengan ayahnya yang membuatnya ikut merasa bahagia. Helen lalu mengajak Ali dan Putri Dora untuk menghias kue sambil bernyanyi, dan suara merdu mereka terdengar sampai ruang kerja Raja Max. Di waktu yang bersamaan, Fergus tiba-tiba melihat kedatangan Lady Celia ke istana yang ternyata diundang langsung oleh Rix. Namun Max sama sekali nggak terlihat senang, dan Putri Dora juga menganggap Lady Celia sebagai wanita mengerikan yang ingin menikah dengan ayahnya. Kemudian saat mereka makan malam, Rix dan Lady Celia malah asik membahas tentang rencana pernikahan yang membuat Raja Max dan Putri Dora merasa sangat jengkel. Bahkan Putri Dora sampai berkata-kata nggak sopan kepada Lady Celia dan berlari keluar istana demi menjebak Ali dan ayahnya agar mereka memiliki waktu untuk berbicara berdua. Menyadari mereka berdua ini saling menyukai, Raja Max kemudian menjelaskan kalau pernikahannya dengan Lady Celia itu memang udah diatur sejak lama.
Raja Max juga mengaku kalau dia sama sekali nggak jatuh cinta pada Lady Celia, tapi tampaknya Ali udah terlanjur kecewa pada perasaannya sendiri. Inside, Theodora. Keesokan paginya, Lady Celia tiba-tiba datang ke kamar Ali untuk membahas tentang kedekatannya dengan Raja Max yang udah dia dengar dari Riggs. Celia pun mengingatkan Ali agar nggak berusaha mendekati Raja Max dan meminta tolong untuk berbicara yang baik-baik kepada Putri Dora mengenai dirinya. Perhaps you could put a good word in with Theodora for me. Kemudian saat Ali menjalankan tugasnya, Putri Dora ingin mengajaknya untuk membuat boneka salju dan bermain di halaman istana. Di sisi lain, Raja Max meminta Fergus agar mencari putrinya, tapi ketika dia menghampiri mereka, Putri Dora malah mengajaknya untuk ikut bermain. Karena permainan itu begitu seru, Fergus sampai memanggil Helen beserta staf istana yang lain agar bergabung bersama mereka. Tapi tiba-tiba aja Raja Max keluar dari istana dan malah ikut bermain bersama mereka yang sekaligus membuat Putri Dora merasa bahagia. Ali lalu mengajarkan Putri Dora untuk membuat kue jahe menggunakan resep ibunya yang mengingatkan pada tradisi Natal di Amerika bersama keluarganya. Dan setelah kue itu jadi, Putri Dora langsung membawakannya kepada Raja Max dan Celia yang memuji resep keluarga Ali. Well, you certainly have a way with children. Mumpung mereka lagi berkumpul, Riggs memberitahu tentang rencana dari Raja Max dan Lady Celia yang ingin mengirim Putri Dora ke sekolah berasrama. Tentu aja berita itu membuat Putri Dora merasa sangat sedih dan menganggap kalau dia juga akan kehilangan kasih sayang dari sang ayah setelah kematian ibunya. Are his crowning achievement. Keesokan paginya, Riggs memberikan Raja Max cincin pernikahan milik ibunya untuk melamar Lady Celia malam ini yang bertepatan dengan pesta malam Natal. Namun Raja Max masih merasa ragu dan gak mau menikah dengan wanita pilihan orang lain yang sama sekali enggak dia cintai. Sementara itu di tempat lain, Ali mencoba untuk membujuk Putri Dora agar menyukai Lady Celia yang sebentar lagi akan menikah dengan Raja Max. Tapi Putri Dora lebih memilih Ali untuk menjadi ibunya karena menurutnya Ali adalah wanita yang penuh kasih sayang. He's better when he's around you. He's himself. Beberapa saat kemudian, Raja Max datang untuk menjemput putrinya ke kamar dan menjadi terpana melihat penampilan Putri Dora yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Putri Dora lalu meminta izin pada ayahnya untuk mengundang Ali ikut ke pesta, dan ternyata Raja Max juga setuju dengan usulan putrinya. May I invite Miss Evans? I'll see you downstairs. Mengetahui Ali nggak punya gaun pesta, Helen kemudian meminjamkan gaun miliknya saat masih muda yang dijahit sendiri oleh ibunya. Helen pun mengatakan kalau gaun itu hanya ia kenakan sekali ketika berdansa dengan seorang tentara yang kini telah menjadi jodoh orang. Oke, scene kemudian beralih ke tempat pesta, di mana Raja Max dan Putri Dora yang baru masuk langsung berdansa bersama untuk membuka acara tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ali akhirnya muncul di tempat itu yang membuat semua mata tertuju ke arahnya gak terkecuali Raja Max. I've never heard of that. Invisible. Melihat Max terpana pada kecantikan Ali, Lady Celia yang gak mau kalah lalu mengajak sang raja untuk berdansa yang tentu aja gak disukai oleh Putri Dora. Tapi begitu mereka selesai, Raja Max yang udah terlanjur kepincut dengan Ali tetap aja memiliki kesempatan untuk mengajaknya berdansa. Karena merasa nggak tahan melihat kemesraan mereka berdua, Celia lalu meminta Raja Max untuk memperlihatkan cincin pernikahan yang udah diberikan oleh Riggs.
Ternyata cincin itu telah hilang dari dalam kotak, sehingga Celia berpikir kalau Alilah yang mencurinya untuk menggagalkan pernikahan mereka. Tanpa banyak basa-basi, Lady Celia yang udah merasa emosi langsung menghampiri Ali dan menuduh kalau dia telah mencuri cincin pernikahan dari Raja Max. Ali pun berusaha untuk membela diri dari tuduhan tersebut, tapi karena dia nggak punya posisi apa-apa, Ali akhirnya memutuskan untuk pergi dari istana. Kemudian saat Ali menyusul Putri Dora ke kamarnya, dia akhirnya mengetahui kalau Putri Dora lah yang mengambil cincin itu karena dia nggak mau ayahnya sampai menikah dengan Celia. Ali lalu mengembalikan cincin itu kepada Raja Max dan tetap memutuskan untuk pergi dari istana karena dia sadar kalau udah menyebabkan kecemburuan bagi Lady Celia. Sambil mengepak barang-barangnya kembali, Ali kemudian mengucapkan terima kasih pada Fergus dan Helen yang udah mau menjadi temannya di istana ini. Dan sebelum dia pergi, Ali sempat menitipkan hadiah Natal bagi para staf di istana, termasuk Miss Wick yang gak pernah menyukai Ali sejak kedatangannya. Sementara itu di acara pesta, Rex kemudian meminta Raja Max untuk membuat pengumuman tentang rencana pernikahannya dengan Lady Celia. Namun ketika dia berbicara di depan tamu undangan, Raja Max malah membatalkan rencana pernikahannya itu dengan alasan kalau dia sama sekali nggak mencintai Celia. Mendengar ucapan itu, Lady Celia yang merasa sangat marah langsung meninggalkan tempat pesta dan mengetahui kalau Max mencintai Ali. Rex pun ikut merasa kesal kepada Max, tapi sang raja nggak segan-segan untuk memecatnya jika Rex nggak suka sama keputusannya itu. Sebelum Ali kembali ke Amerika, dia sempat bermalam di sebuah penginapan untuk menunggu jadwal pesawat besok pagi. Tapi di waktu yang bersamaan, Raja Max tiba-tiba muncul di penginapan itu untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada Ali. Karena mereka berdua ini saling mencintai, Raja Max langsung mengajak Ali untuk kembali ke istana yang membuat Putri Dora, Fergus, dan Helen merasa bahagia. Raja Max pun akhirnya memilih Ali sebagai ratu pendampingnya, dan adegan itu sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga aja teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.